di school. Nah, lama gak jumpa. Jadi kali ini saya ingin coba buat sedikit memberikan semacam clue atau kita membahas soal mindset pemikiran. Karena pemikiran ini menentukan arah kita ke depan. Contohnya seperti ini. Misalkan teman-teman mau pergi ke suatu tempat, teman-teman punya cita-cita, punya keinginan. Saya pengen tahun depan bisa punya mobil sendirilah. Saya pengen tahun depan mulai bisa punya rumah sendiri, walaupun kakak dulu. Semua orang pasti punya keinginan seperti itu. Tetapi kalau kita nggak jelas mindsetnya, pola pikirnya nggak jelas, terus caranya gimana? Ya kan? Nah, supaya cara itu tepat bisa tercipta atau supaya cara itu bisa kita gunakan, maka kita harus punya keyakinan, kita harus punya pola pikir yang bagus, pola pikir yang benar. Teman-teman pengen pergi, ya kan? Ambil kata dari Semarang ke Surabaya, ya kan? Udah jelas tujuannya, tapi naik apa? Saya mau naik beca, yang matilah aja bos. Tapi kalau naik bis, agak mending lah. Naik kereta api, kan jelas. Naik pesawat saya paling cepat, oke naik pesawat. Nah, jadi pola pikir kita harus benar dulu. Kalau pola pikir kita benar, maka arahnya juga benar bos. Nah, inilah yang kita sebut mindset percepatan dalam bisnis. Anda punya bisnis, Anda pengen cepat, pengen stabil, pengen besar, Anda pengen freedom, Anda pengen bisa ada jalan, Anda bisa jalan-jalan, kan gitu teman-teman. Terus gimana ya? Kan bisnis pulsa. Terus gimana caranya? Nah, saya lihat ini hal nggak membahas ini, orang nggak membahas tentang bisnis pulsa. Nah, kali ini saya ingin coba untuk membahas tentang mindset percepatan dalam bisnis atau bisnis pulsa. Oke? Next, jadi kita sebut semua bisnis besar itu pasti selalu menggunakan faktor kali. Anda pilih bisnis ada kompani Anda besar, pakai faktor kali. Store misalkan, Anda berpublik, segitu banyak. Nah, itu faktor kali dalam hal investasi. Atau dalam hal bisnis, percepatan bisnis, ada faktor kali, ada rekrut kerja yang banyak, ada rekrut lagi yang banyak, karyawan yang banyak, nilai yang banyak, nah seperti itu. Itulah itu faktor kali. Sama halnya dalam pekerjaan. Dalam hal pekerjaan, biasanya terjadi adalah faktor tambah. Kan, bulan ini tahun ini saya gaji ambil kata 3 juta. Tahun depan gaji saya paling banyak 4 juta. Tahun depannya lagi 5 juta. Seperti itu, karena faktor tambah. Nah, kecuali ada beberapa pekerjaan yang bisa menghasilkan faktor kali. Setelah faktor tambah, ada juga faktor kali. Nah, itulah yang disebut, itulah masuk income. Nah, kita sebut faktor kali. Ya kan? Saya ingin bercerita tentang unit pabrik. Jadi tahun 2015 dulu, ya agak lama sih ya. Sebelum saya nikah dan sebelum saya lakukan bisnis ini, saya cukup lama tinggal di Bandung. Dari situ saya belajar. Dan saya berdiskusi dengan seorang unit pabrik. Ya. Nah, di mana dia mempunyai kurang lebihnya 2.000 karyawan. 2.000 karyawan, dan saya analisa kok nggak kali hidupnya ya, gitu kan? Nah, saya hitung, gitu kan? Oke, kalau 2.000 karyawan dia punya 2.000 karyawan, berarti berapa ya penghasilannya dia sebulan ya? Ambil kata waktu itu UMR di Bandung 2,3 juta kalau lebihnya. Waktu itu ya, 2012 2,3 juta UMR-nya. Nah, lalu kalau seandainya ya kan per karyawan bisa menghasilkan 2,5 juta rupiah mestian, ya kan? Maka masa selisih 200.000 per karyawan. Itu ya 2,5 dikurangi 2,3 juta. Berarti 200.000 per karyawan. Nah, si ambil kata si pemilik modal ini, si pemilik usaha ini dia punya untung 200.000 rupiah per karyawan. Berarti 200.000 rupiah dikali 2.000 karyawan sama dengan 400 juta per bulan untuk bersihkan ini. Nah, kalau masing-masing karyawan teratas lah, dia juga mengembangkan namanya marketing yang bagus, di semuanya dia bisa punya penghasilan, dia punya omset 3 juta per bulan per karyawan atau penghasilan bersih 3 juta per bulan, berarti ya dikali aja bos. Artinya per kali, ya kan? 2.000 karyawan, masing-masing karyawan bisa menghasilkan 200.000 rupiah per bulan, berarti udah 4 juta. Kalau masing-masing karyawan cuma ngasih 100.000 rupiah per bulan, ya masuk akal banget nih. 100.000 rupiah bersih per bulan dikali 2.000 karyawan, maka hasilnya sudah 2 juta per bulan. Kalau Anda punya 1.000 karyawan, dikali 100.000 berarti ya 100 juta per bulan. Nah ya kan, itu masalahnya. Pertanyaannya berapa ya modalnya? Belum borosoknya tempat usahanya, belum mesin industrinya. Oh, luar biasa besar modalnya bos.
Lalu kalau ya, terus saya gimana ya? Saya tuh juga pengen lebih cepat lagi. Nah, ada juga cara lain, ada juga cerita lain tentang seorang pemilik kampus swasta. Ini dia mulai dari nol, modalnya begitu besar lah. Dia mulai dari dia beli ruko, dua ruko bersebelahan, ya kan? Di Bandung waktu itu dua ruko bersebelahan, dua lantai. Awalnya cuma satu ruko satu kampus doang awalnya. Di sebuah jalan di Bandung ada tuh satu kampus cuma dua ruko aja, dua lantai awalnya. Akhirnya hingga tahun 2015 dia punya 9 tempat, 9 ruko. Masing-masing dua ruko, 9 tempat masing-masing dua ruko, dua lantai. Yang tersebar di sepanjang jalan itu. Ada fakultas A, fakultas B, dan semua. Dan saya pernah bertanya ke seorang peneliti di sana, ada berapa mahasiswa yang di sini, Bos? Kan, Pak, kurang lebihnya ada 20.000 mahasiswa. Buset, dari dua ruko doang loh, bro. Dua ruko, jadi dua ruko, ya satu tempat jadi 9 tempat, masing-masing dua ruko. Dan total ada 20.000 mahasiswa. Kalau seandainya profit bisnisnya dia, ownernya ini, dengan Rp1.000 aja per hari per mahasiswa, dikali 20.000 mahasiswa, maka hasilnya adalah 20 juta per hari atau 600 juta per bulan. Masuk akal, Bos, cuma Rp1.000 per hari loh. Tapi dikalinya, kali 20.000 bro mahasiswa. Nah, apa bedanya di pusat? Nah, tadi kampus, sekarang pusat. Inilah yang disebut overkali dalam persoalan bisnis. Nah, ada bisnis yang membutuhkan tempat yang besar atau membutuhkan tempat yang bagus, lokasi yang bagus, contohnya mempunyai lokasi. Bisnis based on location, contohnya tempat kopi atau warung kopi atau kafe, ya kan? Atau kos, Anda butuh tempat, berapa kosan, Anda butuh tempat yang bagus yang besar. Kalau hasilnya mau besar, bagus mau banyak, maka kamarnya harus bayar juga, ya kan? Atau paling agak minim dikit, di Bandung itu juga ada namanya sewa lahan parkir. Kan di Bandung kan namanya sempit-sempit yang berdekatan sekali, maka di sana ada bisa dibilang orang ini punya tanah, ya kan? Tapi nggak bisa bangun tanah, ya udah digunakan parkir per bulan bayar 100.000 untuk berparkir mobil doang. Nah, itu juga bisa. Tapi kan sama aja, saya harus punya tanah, harus punya modal, ya, atau minimal harus punya warisan. Kalau saya nggak punya gimana? Nah, Anda bisa kerjakan lebih detail. Bisnis retail ini juga lebih online, seperti Anda buka di marketplace, ya kan? Seperti Tokopedia, Lazada dan macam-macam semuanya lah, atau Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Dan yang berikutnya juga nanti di Canva pun juga ada bisnis retail juga. Lalu ya sekarang Anda bisa buka kontrak pulsa. Ada seorang mitra kami juga yang nggak punya kontrak pulsa, setelah menjalani di CPS, ya, kalau lebih selama 2 tahun, dia bisa punya kontrak pulsa sendiri. Bahkan ada juga 10 tahun. Jadi semuanya bisa, teman-teman. Nah, sekarang ambil kata kita di kontrak pulsa, ya kan? Kalau satu kontrak pulsa, ya kan? Ambil kata ada punya pegawai satu lah, ya kan? Dan gajinya adalah 100.000 per hari untuk pegawainya. Ya itu Bos, udah lebih besar tuh, Bos. Kali 30 hari, ya kan? Maka si pegawai ini kita gaji Rp3 per bulan, ya kan? Nah, Anda beruntung, ternyata dari semua transaksi ini Anda bisa untung, ya bersih 2.000 per hari. Berarti Anda masih punya untung 100.000, kan? 100.000 untuk karyawannya, 100.000 untuk Anda untung. Berarti Anda masih punya untung 3 juta per bulan. Itu kalau punya pegawai. Kalau enggak, ya untung itu bisa ambil Anda sendiri. Kalau di awal-awal, mungkin kita sendirian lah, sambil jaga, sambil melayani pelanggan, ya kan? Sambil kita pulsa, sambil kita terus kesana kemari, ya kan? Untuk di awal. Nah, setelah kita mulai makin besar, kita masih punya pegawai. Nah, ambil kata kita bicara setelah ini kita punya pegawai. Jadi Anda masih punya untung, kalau Anda punya untung Rp2.000 per hari, gaji karyawan Anda tadi 3 juta per bulan, maka Anda masih ada untung 2.000 kali 30 hari, 6 juta dibanding 3 juta, gaji karyawan Anda berarti 3 juta untuk potongnya. Nah, kalau karyawan kecil ya, kalau saya nggak punya karyawan, berarti mungkin besar lagi, lebih besar dong. Bisa-bisa saya terima 5 juta. 1 jutanya bisa buat operasional, betul sekali teman-teman. Kalau Anda masih sendirian. Tapi kalau Anda sudah mulai ekspansi, hal ini harus Anda pikirkan. Teman-teman yang sudah punya 4 outlet, 5 outlet, pulsa, 6 outlet pulsa, bahkan ada teman-teman yang punya 10 tempat, 2 pulsa, ada terus. Di Kendra pun juga ada seperti itu. Nah,
Kalau masing-masing, misalkan Anda punya penghasilan 100.000 bersih per outlet, tapi Anda punya 10 outlet, maka hasilnya adalah 10 dikali 100.000 per hari, 1 juta per hari. Kalau 30 hari, 30 juta per bulan. Secara teori seperti itu, ya kan? Pertanyaannya, mau butuh waktu berapa lama? Per model berapa banyak? Hasilnya ada proses. Bisa-bisa Anda seperti itu memilih itu dalam waktu 5 tahun, 10 tahun bahkan lebih. Kalau Anda mau cepat lagi, maka ada cara lebih praktis, yaitu Anda berbesar dan perluas dengan membangun agen-agen di seluruh Indonesia. Di Ventura ini Anda bisa daftarin agen, gratis lagi. Terus, apa susahnya sih? Terus semua orang untuk berusaha. Semua orang pasti bisa lah kalau cuma materi pulsa, kalau cuma ngomongin pulsa gampang lah. Kenapa nggak ada maraton aja, spreading aja sebanyak-banyaknya? Bos, ini nih, ada bisnis bagus begini, ya kan? Anda bisa gambarin semuanya, gitu kan? Anda bisa lihat ini potensinya. Kalau Anda bisa ngembangin, Anda punya 1.000 agen, masing-masing agen bisa ngajuin 100 rupiah aja per hari, Anda bisa udah punya 100.000 per hari. Enak kan? Kali 30 hari dari 3 juta. Lumayan bisa buat tambahan uang kita. Nah, kalau masing-masing Anda punya 5.000 agen, ada lagi 5.000 per hari. Per bulan 8 juta, udah sangat cukup di Indonesia. Nah, jadi tinggal kita aja gimana cara jelasinnya. Dan tinggal gimana semangat kita menjelaskan ke orang-orang, menjelaskan ke setiap orang yang kita temui. Nah, semuanya ada di mindset, ada di pola pikir. Ini kita sebut perbedaan antara uang dan waktu. Ya. Ada 4 tipe orang di dunia ini. Itu orang yang punya waktu tapi nggak punya uang. Contohnya yang pengangguran, atau orang yang biasa punya pokok-pokok, gitu kan? Sebelum budut, ini kan wah ini enak nih budut. Nah kali budutnya kan, tapi duit gak ada, pusing juga bos. Itu orang yang punya waktu tapi gak punya uang. Banyak di Indonesia, banyak di dunia ini seperti itu. Lalu ada tipe yang kedua itu punya uang, gak punya waktu. Punya banyak, tapi kerja terus gila-gila. Bahkan jarang ketemu keluarga, jarang bisa menikmati kehidupannya, ya kan? Kerja dari pagi, pulang malam. Itu pun sudah saya jumpa di Jakarta. Waktu bisa pernah di Jakarta, hal seperti itu udah bukan hal yang aneh lah. Itu hal yang wajar. Bahkan hal itu hal yang sangat dibutuhkan untuk kita bertahan, untuk kita maju. Punya uang, gak punya waktu. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Boleh kita punya uang, punya waktu, kita kerja gila-gilaan. Kita kerja bisa-bisaan, kerja gak ada waktu, boleh. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Kamu harus bikin itu. Oke, saya akan seperti ini 5 tahun. Setelah 5 tahun saya freedom. Nah, tetapi problemnya, tetapi caranya gimana? Yang ketiga adalah orang yang nggak punya waktu, nggak punya uang. Nah ini tadi pada saya sebutkan, mau sampai kapan? Berangkat pagi, besok desakan di KRL, masih pagi, masih kena karena habis mandi. Sorenya pulang, ya kan? Wah, padat. Kereta api itu sesek kan? Bulan semua, bongkringnya, bongkatek semua, menjadi satu. Itu saya pernah alami itu di Jakarta. Jadi bener gak punya waktu, gak punya uang. Gaji ada, tapi selalu habis setiap bulan. Terus setiap tahun kenaikan barang-barang melebihi kenaikan gaji kita. Dia punya waktu, gak punya uang. Nah yang terakhir adalah punya uang, punya waktu. Mau bangun jam berapa, terserah kita. Mau tidur jam berapa, terserah kita. Dan mau belajar apa, gak khawatir. Punya uang, punya waktu. Inilah yang kita butuhkan. Nah, konsep inilah yang harus tahu. Saya harus ada di zona di mana saya punya uang dan waktu. Nah, semua caranya bergantung yang disebut dengan risiko kuadran. Teman-teman pasti pernah baca. Dan ada employee, karyawan, kan? Ada self employee, kan? Kalau employee ini karyawan, biasanya karyawan swasta, karyawan kerja oleh pabrik seperti itu ya. Self employee seperti dokter, pengacara, ya kan? Yang dia dibagi berdasarkan waktu. Lalu ada B, business owner, pemilik bisnis. Saya punya usaha, saya punya, seperti itu teman-teman. Lalu yang keempat ada investor. Nah, di sini masing-masing kuadran bisa dibilang employee ini adalah kuadran di mana kita nggak punya uang, nggak punya waktu. Ya, employee lebih ke punya uang, nggak punya waktu. Business owner, investor itu lagi. Kuadran disebut biar sudah jadi ya sistemnya, punya uang, punya waktu. Nah, Anda mau kemana? Semua orang terpentingnya pasti jadi investor. Anda punya kosan di mana-mana, Anda punya rumah di mana-mana,
Anda punya kontrakan di mana-mana, yang Anda kontrakan ke orang-orang, Anda punya usaha di mana-mana, tapi sebelum ke sana, Anda bisa ke juga bisa dulu memiliki usaha. Nah, tinggal modalnya ini, ya kan? Modalnya gimana? Mau modal luar biasa besar, modal tambang dan segala sebagainya, atau cuma mau modal ringan? Oh, bisa banget modal ringan? Bisa. Makanya kami sudah memberikan modal ringan dari kata, ya kan? Pusing kepala, itu modal aja. Yang penting Anda tuh kemana Anda mau menuju mana? Dan caranya, kan? Nah, tadi saya sempat jelaskan antara ada pemilik usaha yang dia punya 20.000 mahasiswa. Terus kalau bedanya dengan Anda, kalau Anda bisa punya 20.000 mitra atau 20.000 jualan, menarik kan? Bisa nggak? Banyak kali bos. Ya banyak. Kalau Anda lakukan sendirian, Anda cuma jual sendiri, pusing bos, nggak akan capai. Tapi kalau Anda lakukan berjamaah rame-rame, itu ya bakal tercapai. Seandainya Anda punya 1.000 mitra, ya kan? Awalnya mungkin cuma 10 mitra, kalau 10 mitranya berkembang lagi jadi 100, 100.000, itu gratis, apa susahnya sih? Yang buat Anda bisa tercapai karena Anda nggak konsisten namun. Karena kita nggak konsisten. Udah 1.000, di perusahaan lain orang lebih bagus lagi, udah lagi, ya kan caranya? Mau jual perusahaan langsung hidup, mau Anda jaga terus di konter, apa enggak? Settingnya saya mau jaga, ya saya jaga. Sambil ada kerjaan juga sering konter, pembukuan, sambil jualan, usaha, sambil TV, ada TBO, ya kan? Sambil browsing di YouTube kan enak, ya kan? Saya bosan satu orang lain, yang punya saya juga kan enak gitu. Kalau saya capek saya tidur, tapi ngasih jalan terus buat saya kan enak kayak gitu teman-teman. Baik teman-teman ada di zona itu, dan itu cuma bisa dilakukan kalau teman-teman konsisten. Kalau konsisten mati lah, nggak akan capek lah. Nah, ketika Anda punya 1.000 mitra, ya kan? Dan masing-masing bisa menghasilkan 1.000 rupiah per hari, maka Anda mendapatkan 1 juta per hari. Aman hari, ya kan? Dimana Anda punya kira besar. Nah, sebelum hal itu terjadi, kita awali dengan 100 rupiah dulu aja. Anda punya 1.000 mitra dan Anda punya keuntungan 100 rupiah per mitra. Misalkan Anda up 25 rupiah, Anda punya untung 25 rupiah per transaksi, maka dibutuhkan 4 transaksi per hari. Ya kan? 4 transaksi per hari, ya kan? Dikali Anda punya di awalnya mungkin 10 mitra dulu, ya kan? Itu 100 kali 10, masih kecil, masih 1.000. Lalu 110 mitra itu berkurang jadi 10 lagi, jadi 100. Masih ada kalau Anda punya untung 10.000 rupiah per hari. Akhirnya Anda punya 1.000 mitra produktif. Berarti Anda punya untung 100.000 per hari, ya kan? Nah, tapi kalau Anda bisa membangun namanya koordinasi, membangun namanya jalur leadership yang bagus, jalur informasi yang bagus, maka dari 1.000 rupiah itu, 1.000 mitra itu, jika dia biasanya cuma 100 rupiah aja per hari, bisa Anda up ke angka 200 rupiah per hari hasilnya. Bisa Anda up lagi ke angka 500 rupiah per hari, bisa Anda up ke angka 100.000 per hari, 1.000 rupiah per hari. Nah, kalau 1.000 rupiah per hari dikasih 1.000 mitra, udah 1 juta per rupiah per hari, atau 30 juta per bulan. Kalau 1.000 mitra. Nah, faktanya teman-teman di sini banyak yang punya hingga 5.000 mitra, 10.000 mitra, ya kan? Tinggal jalur koordinasinya ini harus terbaik teman-teman. Nah, dan hal itu sudah tercapai, ditambah lagi dengan adanya hotel. Dan terus kita sekarang punya pesawat, ya kan? Yuk kita gembur yuk pesawatnya. Yuk kita gembur yuk, nanti ada retail juga, retail, ya kan? Nah, nanti kita akan terus continue terus terkait membeli hal seperti ini. Nah, Anda bisa punya tempat, Anda punya slogan ramah-ramahnya kedengaran Anda. Anda bisa bikin voucher, ya kan? Kita bikin voucher nih, isi pulsa 20 kali, ada voucher, ya kan? 2.000 rupiah. Ke pelanggan Anda, itu bisa terjadi kayak gitu. Akhirnya orang-orang nyimpan vouchernya, gitu. Jadi kalau ada orang beli pulsa di Anda, dikasih voucher, dan disimpan ya. Nanti kalau ada kesini udah ada 10 voucher baru kesini, atau udah ada 20 voucher baru kesini, nanti kita kasih pulsa gratis. Apa ada bentuk marketing, ada bentuk ada yang loyal, yang bagus, ada yang semangat. Nah, sehingga Anda bisa jalan terus. Nah, dan ada yang disebut dalam bisnis itu ada logam merah, ada logam biru, ya, atau logam berdarah. Dimana kalau ada promosi online terus menerus, maka yang terjadi adalah pasangan harga. Promosi online sana sini, pasangan harga transparan. Kenapa nggak Anda coba? Namanya bisnis yang jalan, dan saya teman-teman yang jalan bisnisnya, yang punya hasil besar, itu pasti mereka
punya namanya jaringan yang loyal, jadi yang bagus. Selain online, mereka juga offline jalan, dimana nggak cuma harga aja yang kita jual, tapi hubungan. Halo bos, gimana bos? Oh iya, bisa saya bantu? Ya, oh iya, kalau kamu beli kayak gini caranya bro, kayak gini caranya bro. Nah, berikut ini saya ingin coba menjelaskan tentang bisnis offline. Anda bisa masuk ke perumahan, pegang kepala-kepalanya, siapa sih yang perumahan ini yang bagus orangnya. Anda bisa masuk ke sekolah-sekolah, pegang kepalanya. Dan Anda bisa masuk ke manapun itulah. Jadi misalkan oke, semua jadi bisnis pulsa, hajar aja ke semuanya, semua orang pulsa kok. Anda bisa masuk ke counter, bisa masuk ke orang-orang yang punya masa. Nah, sambil jalan aja, sambil santai aja. Nah, tapi terkadang dalam menjalankan bisnisnya, banyak orang ini yang dia ini apa ya? Saya udah coba masuk sana kemari, saya udah masuk dengan orang ini, tapi kok orang ini gak percaya ya, orang ini gak masuk ya, gak yakin ya. Aku udah masuk karena data gratis tapi gak jalan. Kenapa? Nah, semuanya ada di skill people. Nah, kita bahas sekarang ini, ya kan? Skill people ini adalah sesuatu yang disebut urutan. Ya, urutan kita dalam dengan suatu bisnis atau urutan bisa dibilang self kita seperti apa, ya kan? Jadi orang itu bergabung atau orang itu berjalan atau orang itu membangun bisnis bersama kita itu bukan tergantung dengan apa yang kita tawarkan, bukan. Tapi tergantung siapa yang menawarkannya. Karena siapa yang menawarkannya ini mempengaruhi dengan hal yang disebut bagaimana dia menawarkan. Jadi bukan buat apa yang kamu tawarkan, buat di offer apa yang kamu tawarkan, bukan. Tapi siapa yang menawarkan dan bagaimana cara dia menawarkannya. Nah, di sini kita disebut kita berkomunikasi yang disebut keyakinan. Bisa disebut saya pernah bahas tentang keyakinan. Ya ini suatu of kita. Kalau kita tidak yakin, dilupakan. Anda jalan dulu. Kalau Anda yakin, Anda harus yakin dulu. Yakin ini banyak. Kenapa sih saya mau bisnis pulsa? Oh, saya yakin dulu kenapa saya bisnis pulsa. Oh, saya nggak bisa makan orang-orang. Oke, Anda pelajari semua cara supaya Anda bisa. Yakin dulu. Jadi kalau yakin ini on off, yakin ini semangat. Gimana orang mau semangat dengan Anda kalau Anda nggak semangat, gitu loh bos. Jadi yakin ini penting. Ini semangat on off kayak lampu aja. Yakin mati, yakin hidup. Kayak gini bos. Ini baik impian, jenis. Apa sih impian Anda? Kalau Anda punya impian udah Anda terus belum? Terus di kamar. Oh, saya punya tulis, punya mobil, punya ini, itu bisa jadi apa? Jadi asalnya tulis kok. Ada beberapa tindak Anda punya impian. Dan itu tulis apa dulu? Pertama kali baru bisnis selalu saya terus impian saya. Setelah udah sampai, kita coret. Saya punya handphone, sebenarnya tulis aja. Udah gitu ada coret. Akhirnya ternyata selama ini saya berkembang. Lalu ada berdatang lama. Bukan cuma di HP aja, ya kan? Oh, ada di sini ada Budi. Oh, di sini ada Hamzah. Oh, di sini ada Abbas. Kan? Dia cuma di HP aja. Ada di kertas sendiri, teman-teman. Ada tulis namanya semuanya. Terus nama dulu di awal ada tulis. Lalu ada bikin namanya FAST, ya kan? Disebut FAST, Financial Ambition Super Teachable. Jadi satu misalkan nama Abbas, finansial. Gimana kondisi finansialnya dia? Oh, dia kerja udah, dia punya penghasilan yang bagus. Oh, finansialnya dia lebih dari saya, terus 3. Kalau sama dengan Anda, itu 2. Kalau kurang dari Anda, itu 1. Jadi yang pertama finansial. Yang kedua ambition, kan? Gimana sih orang ini kalau kerja, dia semangat nggak sih kerjanya? Dia punya nggak sih kayak tempat buat berubah hidupnya? Oh, ambisinya dia menggebu-gebu, dia punya ide besar. Oh, ambisinya dia sudah saja, kasih 2. Oh, dia orang yang loyo, nggak punya ambisi, besar. Lalu supel, kasih lagi supel. Supel ini banyak temennya nggak dia? Temennya dia banyak bos, sampai kabel di mana-mana aja. Kita kasih 3. Oh, temannya dia biasa-biasa aja lah, sama kayak saya lah. Kita kasih 2. Oh, temannya dia dikit bos, dia orang tutup, kita kasih 1. Yang terakhir teachable. Teachable ini gimana orangnya? Orang ini mau nggak membuka pandangan hal baru. Oh, orang ini dia open mind. Terus dia teachable dia open mind. Oh, dia open mind.
Jadi orang terbuka, kasih 3. Oh orang ini ya wajar aja sih, gitu kan. Kasih 2. Oh orang ini tutup sekali, tidak ada salah. Jadi ada urutan, bisa ada juga kan 3, 3, 3, oh hanya 12, ini harus sama 1. Oh di sini anaknya 10, ditanya data tes, TPST hanya 10. Oh berarti ini urutan sekian, gitu. Nah yang terakhir itu adalah negotiation skill. Semua pebisnis di mana-mana, semua pengusaha di mana-mana, sebenarnya pasti punya skill negosiasi yang hebat. Semua proses sebenarnya pasti punya skill negosiasi yang hebat, sehingga membuat semua orang jatuh cinta kepada dia. Dia ngomong apa, orang percaya. Dia ngomong apa, orang, oh siap bos. Dia ngomong apa, orang, ya udah aku sama kamu. Itu semua disebut negotiation skill atau kemampuan bernegosiasi. Nah, negotiation skill ini selain SAT kalau awalnya adalah senyum dulu bos. Senyum, jadi kalau ketemu orang, halo bro, ini kabarnya? Senyum dulu aja. Kalau misalkan Anda ketemu orang, Anda ngeliat orang cemburu ke tempatnya, kok terus? Pas terus. Tapi kalau orang, bro, ini kabarnya? Wah si bos di bawah jumpa makin kaya aja, lu makin susah aja lu, makin dia duit tuh. Orang senang bos itu. Nah kayak gitu, jadi senyum dulu, senyum, nah dia senyum. Ya. Lalu jabat tangan dan tepuk pundak. Bro, ini kabarnya? Jabat tangan bisa gini, bisa ada gini, ya kan? Apapun itulah, atau udah, bro, ini kabarnya? Nah itu membangun yang disebut sugesti. Oh mantap nih orang ini. Nah, lalu eye contact, tatap mata. Ada ngomong sama orang, jadi gini bos, saya tuh punya bisnis, saya punya ini usaha. Oh saya suruh jualan gitu bos, harus saya ada waktu. Gitu kan? Coba kalau ada ini, bro, orang ini ada tatap mata. Bro, ini bro, bos kira-kira tahu nggak? Saya mau di bisnis nih, bisnisnya nggak pak, semua orang pasti butuh, mau nggak? Nah, kalau bos punya misalkan ini, bos punya warung beras, ya kan semua orang butuh beras ya bos? Ya butuh, pasti butuh makan, nggak makan mati. Nah kalau seandainya kamu punya warung beras, terus kamu plus seluruh kelurahan di tempatmu, kira-kira kamu kaya nggak bos? Ya nggak bos, kaya bos. Pertanyaannya modalnya ada nggak bos? Nggak ada. Pertanyaannya beli ada nggak? Nggak ada. Tapi ada, nggak ada. Ya udah, semua dia beli secara sama. Semua orang butuh, semua orang pasti beli, semua orang pasti butuh. Tapi nggak butuh modal. Kita cuma perlu aplikasi aja. Namanya vendor operating system. Kemudian ada perusahaan atau pendanaan semua. Semua orang pasti butuh bayar listrik, ya enggak? Semua orang pasti butuh beli pulsa, ya enggak? Nah, yuk kita bangun sama-sama yang modal nih, kita sama-sama kira ini, sekarang ini, yuk kita bangun bareng-bareng. Nah, eye contact, artinya ada di mana orang itu tatap matanya, kan? Dengan loyo, dan lesu, bicara dengan yang enak. Kalau kita kasih suara, saya punya bisnis ini, bisnis pulsa, ya nggak apa kayak gitu lah bos. Datar perdatar. Tapi kalau ada suara naik turun, nah begitu dong bos, kan ya. Jadi kalau kita nggak bisa ini bos, seperti kalau yang semua kemudian kita kerja gaji berapa sih bos? Kan? Lalu terus anak kita udah besar, bisa nggak kita menunggu anak kita? Dulu kalau sekarang masih kecil, kita masih single, yuk kita pun jadi sekarang. Kan beda dari suara. Lalu bahasa tubuh, tadi kan, ayo mulai dari sekarang, ayo bos, udahlah, nggak selama-lama bos, ayo daftarin sekarang. Nah, terus udah teman, ayo ketemu siapa aja, ayo kita meeting. Nah, lalu yang disebut match and mirror. Misalkan ya, orang yang ada bicara kayak gini, nah Anda juga harus seperti ini. Kesannya waktu jeda. Jadi Anda seakan-akan jadi terima orang itu, tapi jangan langsung. Mana bos? Ya gimana? Kayak itu, ya kan? Akhirnya Anda harus ini kan sikap membentengi diri. Anda harus jadi gini pak. Jadi gini pak. Akhirnya orang, oh iya. Jadi kan misalkan ini bolpen, ya. Ada orang yang gini.
Jadi ini Pak, ini Pak misalkan, mau nggak mau kan mesti gini, kamu di sini. Nah, terbuka udah ini. Ini ada punya ilmu masih mirror, nanti kamu juga lebih balik lagi. Intinya jadi cermin lah, ya. Kalau orang itu hidupnya bersila, ada juga bersila. Kasih jeda. Kalau terakhir ada disebut question and answer, pertanyaan dan jawaban. Jadi jangan ada masalah di Anda ke orang lain. Kamu saya, masa bodoh ini. Tapi kalau Pak, seandainya Pak, kita ini nggak punya uang, kalau ada sakit, kita kasih juga Pak. Pertanyaan kan, dia punya pasti sedih. Ya udah Pak, kira-kira kalau bisnis ada uang nggak Mas? Itu lah Mas, saya udah banyak. Dia tinggal sendiri. Pak, seandainya kalau saya kasih bisnis Pak, yang mau dibayar Pak cuma Rp100.000 aja di awal, Anda harus tahu sendiri. Tapi kamu mana punya? Kalau nggak di bisnis saya Pak, di mana semua orang pasti punya. Enggak punya, enggak Pak. Saya dipilih Pak. Enggak Pak. Jadi sebelum orang itu menjawab pastikan jawabnya itu iya. Tapi ada bikin suatu hal, contohnya masa mau setak kita bikin terus. Masa mau sibuk kita bikin terus. Mau bocor ini, itu ada ya. Nah itulah. Yang terakhir adalah menggiring mindset bersadar seperti yang saya jelaskan, ya kan? Nah, gimana kira-kira Anda bisa mengarahkan pelajaran Anda ini ke jawaban yang mengarahkan untuk menjawab iya sehingga dia ikut bisa. Oke, mungkin sekian teman-teman, nanti kita lanjut lagi ke sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, luar biasa. Sukses.